Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya masih membahas tema yang sama berkaitan dengan optimalisasi penggunaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dan tentunya bersama dengan Pak Riko dan juga Pak Rizky. Baik, kita sudah membahas tadi berkaitan dengan dana desa atau alokasi sendiri di Bengkulu Utara, kurang lebih ada sekitar 215 gitu ya. Dan tadi di awal juga sempat membahas salah satu program dari Kejaksaan, ini ada Jaksa Jaga Desa. Oke, mungkin bisa disampaikan ini program Jaksa Jaga Desa ini program seperti apa nih Pak? Mungkin dari Pak Riko. Oke, program Jaga Desa ini sebenarnya lebih kita adanya dari instruksi pusat, dari Kejaksaan Agung yang melalui bidang intelijen terkait dengan adanya beberapa hal persoalan-persoalan hukum yang terkait dalam penggunaan APBD desa ini sebenarnya. Nah, makanya lebih di bidang intelijen tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut ya melalui Jaga Desa itu sebenarnya. Ini adanya turunan dari instruksi perintah dari pusat, dari Kejaksaan Agung. Jadi memang kegiatan ini dari Kejaksaan Agung sendiri, kemudian diturunkan untuk Intel yang memang bertugas gitu ya umumnya gitu, dalam kegiatan program dari Jaksa Jaga Desa ini sendiri. Nah mungkin dari Bang Rizky menambahkan sedikit mungkin boleh terkait dengan program Jaksa Jaga Desa ini kegiatannya ini seperti apa nih turun ke lapangan? Apakah langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau memberikan apa ya pendampingan dan lain sebagainya, ini gimana nih Bang Rizky? Ya, seperti yang dikatakan Kasipitsus tadi, Jaksa Jaga Desa itu emang turunan dari Kejagung, program ini apa pusat. Nah, tapi selain itu Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara juga berinovasi kembali. Nah, sudah dibuat nih Jaksa Jaga Desa, penyuluhan penerangan hukum maupun menerima aspirasi dan laporan pengaduan. Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara juga di bawah pimpinan Pak Pradana melakukan inovasi terbaru. Ada jaksa masuk kebun, sudah itu jaksa masuk sekolah, jaksa masuk rencananya ada jaksa masuk pesantren lagi, jaksa masuk pasar. Nah jadi di Kabupaten Bengkulu Utara itu kan 215 desa, kelurahannya cuma 5. Jadi kan sebagian besar itu otomatis warga desa. Nah, jadi semua lini baik dia petani, pekebun, pedagang, pelajar itu kami sosialisasi, melakukan penyuluhan maupun penerangan hukum terkait dana desa. Artinya memang masuk ke sebuah elemen masyarakat tadi ya. Katakanlah untuk di desa sendiri ada 215, tidak hanya masuk desa, ada masuk sekolah, masuk kebun dan lain sebagainya. Ini memang memberikan sosialisasi dan juga pendampingan gitu ya. Apalagi ini terkait dengan dana desa sendiri. Nah kalau dana desa ini kan lebih ke bagaimana optimalisasi dari desanya, terutama ini bagi perangkat desa di sana gitu ya, yang memang akan menjalankan program dari dana desa itu sendiri. Nah sejauh ini mungkin dari Kejaksaan yang sudah dilakukan pendampingan untuk perangkat desa ini seperti apa? Apakah sudah mencangkup dari 215 desa ini atau mungkin ada beberapa desa saja yang baru menjadi desa percontohan untuk melihat bagaimana perkembangan gitu ya dari program yang dilakukan? Seperti apa nih Pak? Sejauh ini di bidang intelijen ketua kita itu telah melakukan Jaksa Jaga Desa sekitar 75 desa. Dalam hal melakukan sosialisasi salah satunya baik untuk perencanaannya kegiatan itu kan dalam APBDes, dalam penyusunannya mulai RKPDes-nya, RAPBDes-nya, APBDes-nya, nanti terkait dengan pelaksanaannya. Nanti itu dijelaskan melalui bidang intelijen dalam hal penggunaannya. Nah, itu. Jadi memang sudah ada sekitar 70 desa memang yang diberikan pendampingan gitu ya. Apalagi tadi
sempat dibahas di awal dengan masyarakatnya yang katakanlah masih dengan pemahaman yang katakanlah masih rendah juga, akhirnya ketidaktahuan ini sehingga tidak optimal dana desa yang sudah disalurkan sendiri. Nah, kalau kita bicara soal dana desa ini sering sekali kita temui ya kasus-kasusnya, salah satunya ada tindak pidana korupsi. Ini yang menjadi suatu permasalahan katakanlah di program dana desa itu sendiri. Nah, di Bengkulu Utara sendiri seperti apa nih? Mungkin Bang Rizky? Kalau di Kabupaten Bengkulu Utara, pimpinan kami Pak Kajari Pradana Prabowo Setiarjo itu menginstruksikan kepada kami khusus untuk dana desa, lakukan pencegahan terlebih dahulu. Lakukan pencegahan terlebih dahulu, baru dilakukan penindakan. Apabila pencegahan tidak bisa, maka ditindak. Nah, jadi pencegahannya selain melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, ketika kami masuk mungkin di desa A, kami melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan kami temukan ada indikasi dugaan kerugian negara lah. Kalau dia kecil, ya tolong dikembalikan ke negara. Tetap ada pertanggungjawaban. Ya, ada pertanggungjawaban. Dan kami laporkan ke APIP, Inspektorat, untuk dilakukan sanksi kepada kepala desa tersebut. Kalau tidak parah. Tapi kalau sudah parah dan kerugiannya sudah besar, itu kami lakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan kami juga telah banyak tahulah modus-modus perangkat desa maupun kepala desa, salah satunya markup anggaran, sudah itu kegiatan fiktif, sudah itu kegiatan fiktif, inventaris aset-aset atau inventaris kantor itu diambil, diambil, dihapus, seolah-olah tidak ada komputer ini atau laptop ini, tiba-tiba diambil, dihapus. Sudah itu ada macam-macam modus lah kalau di dana desa itu. Nah, tapi kami sudah mencium semua modus-modus tersebut. Nah, makanya pihak bidang intelijen maupun bidang tindak pidana khusus ya terus berkolaborasi lah. Artinya memang selain tadi melakukan pencegahan juga langsung menindak gitu ya, penindakan. Karena memang sudah tahu bagaimana trik-trik yang sudah dilakukan mereka, apalagi ini bukan suatu kejadian yang mungkin pertama kali, ini sudah cukup lumrah, banyak terjadi gitu ya, mungkin sudah dimengerti juga. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali, saya jeda pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.